Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas tentang kejadian 35 dari ayat 1 sampai 15, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 16 sampai 22-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kelahiran Benjamin, Rahel mati. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 35 ayat 16 sampai 22. Kelahiran Benjamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Ya demikian teman-teman, baca firman Tuhan kita untuk hari ini. Baik, sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi di ayat 16, Yakub yang kini namanya Israel, beserta seluruh keluarga dan orang-orang dan ternak yang bersama dengan dia, melakukan perjalanan ke Betel. Nah, perjalanan ini tidak bertentangan dengan perintah ilahi. Dalam perjalanan itu, Rahel yang lagi hamil berjuang keras guys. Bayangin aja, dengan perut gede, melakukan perjalanan ini bisa jadi kena terik matahari, dinginnya malam, dan jalannya mungkin ada gajrukan nih. Nah, saat waktu melahirkan, ia mengalami kesulitan. Saat itu, mungkin Yusuf, putra sulungnya itu udah berusia 16 atau 17 tahun guys. Di 17, Rahel mengalami persalinan yang berat. Nah, bidannya ini menyemangati dia, saking beratnya persalinan Rahel. Bidan itu berkata, "Jangan takut, engkau melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah kebanggaan ibunya. Bahwa seorang istri bisa memberikan keturunan yang meneruskan kehidupan suaminya adalah sebuah kebahagiaan, kebanggaan, dan juga cinta." Nah, di 18, tapi saking sulitnya persalinan itu, Rahel tahu dia akan mati. Jiwanya akan pergi ke dalam keberadaan lain karena meninggal. Nah, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia memanggil anak yang dilahirkannya itu Ben-Oni. Artinya anak kesedihanku, sebagai peringatan untuk anak yang dilahirkannya itu ada kesedihan saat melahirkan dia dan ibunya meninggal karena melahirkan dia. Tetapi Israel ayahnya memanggilnya Benyamin, artinya anak tangan kananku atau putra kekuatanku, atau juga putra kebahagiaan atau keberuntunganku. Nah, Yakub, aka Israel, sekarang memiliki 12 putra guys. Di 19, Rahel meninggal. Ia dimakamkan di jalan menuju Efrata, yaitu di Bethlehem sekitar 7 mili dari Yerusalem. Nah, di ayat 20, Yakub membuat tugu, atau kalau zaman now, nisan gitu ya guys, di atas kuburan Rahel. Di ayat 21, Israel melanjutkan perjalanan dari Efrat setelah pemakaman Rahel. Mereka kemudian berkemah tak jauh dari Bethlehem. Dan di ayat 22, saat mereka telah membuka tenda tinggal untuk sejangka waktu, mulai memelihara ternak dan menjalani kehidupan sosial lagi guys. Saat itu Ruben si sulung ini meniduri Bilha, gundik ayahnya. Nah, walaupun gak ada hubungan biologis, tapi oleh beberapa penafsir ini disebut incest juga guys. Israel mendengar peristiwa itu. Jeda dalam perikop ini mungkin digunakan untuk menggambarkan kesedihan Yakub yang campur aduk perasaannya. Satu sisi merasa gagal, malu, marah, ngeri, dan gak nyangka guys mendengar kenyataan kejahatan putra sulungnya guys. Ya, jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat refleksikan guys. Nah, dari perikop ini kita belajar bahwa meskipun Israel adalah orang pilihan, ia tetap harus mengerjakan keselamatannya. Bukan berarti diselamatkan terus diam-diam aja guys. Ia harus mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan, untuk hidup dalam anugerah, dan mengatur semua kehidupan ia dan seluruh keluarganya, dan juga orang yang mengikutinya dan ternak-ternak. Kita melihat sekali lagi kegagalan Israel. Sekalipun anugerah Tuhan limpah atasnya, namun ia tetap menanggung akibat dosa, yaitu perasaan sedih, marah, kecewa, merasa gagal karena perbuatan anaknya. Itulah akibat dari dosa yang dirasakan langsung oleh orang yang gagal mengerjakan keselamatan. So, kita belajar sesungguhnya anugerah Allah itu dijumpakan dengan taatan dan kepatuhan manusia dalam mengerjakan atau mengimplementasi keselamatannya. Maka damai sejahtera karena memaknai hidup dalam anugerah itu dapat dirasakan. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini guys? Nah guys, Allah itu telah memberikan anugerah. So now, bagian kita itu adalah mengerjakan keselamatan kita, yaitu menghidupi dan menghidupkan iman. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama,
Menurutmu bagaimana kamu bisa mengerjakan keselamatanmu, yaitu menghidupi dan menghidupkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari? Nah, yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk dapat menghidupi dan menghidupkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.